Bismillahirrahmanirrahim. Thawabu imatatil adha 'anit tariq wa af'alin ukhra minal khair. Pahalanya menyingkirkan hal yang mengganggu, kerikilkah, sampahkah, atau yang lain, 'anit tariqi, dari jalan, wa af'alin ukhra, dan sekian banyak perbuatan yang lain-lain, pahalanya perbuatan yang lain-lain, minal khairi, berupa kebaikan. Qala, telah berfirman Allah Ta'ala, Maha Tinggi Allah, wa ma, dan perkara yaf'alu, yang mereka kerjakan, yang dikerjakan oleh orang-orang soleh yang telah disebutkan di atas. Laisu sawa'a min ahlil kitab ummatun qa'imatu yatluna ayatil ana al-laili hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin wa ma yaf'alu min khairin fala yufaru. Maka wa ma yaf'alu min khairin ini tidak semua orang masuk, tetapi orang-orang soleh. Orang-orang soleh, orang-orang yang membuat kebaikannya sesuai dengan aturan yang diridhai Allah. Kalau orang itu berbuat kebaikan bukan sesuai aturan, itu seperti orang pengen nyuapi kita makanan, tetapi bukan melalui mulut kita, padahal kita sehat-sehat aja, malah disuapkan melalui hidung kita, melalui mata kita. Yang terjadi bukan baik, malah ganggu. Orang itu masuk kelas baik, tapi kalau tidak sesuai prosedur, masuknya lepas jam pelajaran selesai, itu namanya bukan ketaatan, tapi pelanggaran. Wa ma yaf'alu, dan apa yang mereka kerjakan, yang dikerjakan oleh orang-orang soleh tersebut, min khairin, berupa kebaikan, fala yukfaruh, maka sekali-kali mereka tidak dibalas, sekali-kali mereka tidak akan dihalangi dari pahala kebaikan yang mereka kerjakan itu. Terusannya, wallahu alimum bil muttaqin, dan Allah adalah maha tahu dengan orang-orang yang takwa. Kalau takwa mesti kebaikannya akan ada balasannya, tidak ada orang takwa yang kebaikannya tidak terbalas. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, wa ma tuqaddimu, dan apa yang telah kalian dahulukan, li anfusikum, untuk diri-diri kalian, min khairin, berupa kebaikan. Apa yang telah kalian dahulukan untuk diri kalian sendiri berupa kebaikan. Ini maksudnya, amalan-amalan kebaikan yang telah kita kerjakan itu hakikatnya telah kita kirim ke akhirat sana untuk kita ambil keuntungannya yang sempurna di akhirat sana. Maka diungkapkan di sini ini, apa yang telah kalian dahulukan untuk diri kalian berupa kebaikan. Maka kalau kita berbuat baik itu disertai dengan fikir, maksud saya adalah ridhonya Allah. Dan ini adalah untuk negeri akhirat sana. Maka di dunia dibalas, di dunia disalahpahami, di dunia dicemooh, itu enggak masalah, asalkan kita ini diridhoi Allah dan bermanfaat untuk akhirat kita di sana. Karena di dunia ini tempatnya ujian, dan dunia ini begitu sebentar. Orang itu di dunia, sebaik apapun dia berbuat baik pada orang-orang di dunia ini, begitu mati itu loh, orang yang paling dia baiki, keluarganya itu ya tidak siap dikubur bareng dengan dia. Baru dia mati sebentar, 1 jam 2 jam, keluarganya juga sudah pada ngantuk, lupa banyak hal mengenai dia. Nanti selepas dia dikubur, ya paling seminggu bisa datang sekali, sudah lumayan. Maka orang yang beramal karena makhluk itu benar-benar ruginya itu sempurna.
pengen dipuji, itu ruginya itu sempurna. Makhluk itu begitu, itu dengan orang yang tercinta pun ya, kekasihnya tercinta, istrinya tercinta mati itu ya paling 1-2 jam sudah ngantuk, 3 hari sudah pengen nikah lagi. Dan itu memang hikmahnya Allah. Kalau manusia itu malah nggak ada lupanya, itu repot. Orang pada merana di musibahnya masing-masing nanti. Malah nggak kerja, nggak makan, nggak minum, ngerepotin banyak orang lah. Tajiduhu, maka kalian akan menumpukan kebaikan tersebut indallah, di sisi Allah. Huwa, kebaikan tadi, khairan, adalah lebih baik, wa a'dhama ajra, dan lebih besar balasannya, upahnya. Kebaikan kecil-kecil aja sepertinya, ternyata balasannya luar biasa. Ikhrajul kumamati minha muhuru huril ain, sabda Nabi kama jaa fil hadits. Mengeluarkan kotoran-kotoran dari masjid adalah merupakan maharnya bidadari. Kita membersihkan masjid ringan aja, tidak perlu tenaga yang begitu besar. Begitu di akhirat kaget, Masya Allah, bidadari sudah senyum-senyum. Kamu siapa? Lah saya yang tuan mahari waktu membersihkan masjid itu. Masjid mana? Masjid pusat, masjid Rangkil. Oh, yang suka bersih-bersih masjid, waduh, bidadarinya banyak. Yang suka ngotori, wah, bidadari pada melengos. Kenapa melengos? Saya di surga, suka ngotori masjid. Kira-kira begitu. Nah, kalau perempuan, Allah lebih tahu apa yang disukai perempuan. Di antara yang paling disukai perempuan, katanya normalnya perempuan paling suka kalau dia dibilang di surga sana, bidadari dengan kamu itu gak ada apa-apanya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa mengerjakan mithqala dzarratin, seberat biji dzarrah, khairan, berupa kebaikan, yarahu, maka dia akan melihat kebaikan yang dia kerjakan itu, walaupun seberat biji dzarrah, sekecil apa, sekecilnya perkara yang terkecil. Sebaliknya begitu juga, wa may ya'mal, dan barang siapa mengerjakan mithqala dzarratin, seberat biji sawi, biji dzarrah, seberat atom, syarran, berupa keburukan, yarahu, maka dia akan melihat keburukan yang dia kerjakan tersebut, melihat balasannya. Wa an Aisyah anha anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, beliau bersabda, khuliqa, telah diciptakan, kullu insanin, semua manusia. Semua manusia ini, kata para ulama, maksudnya manusia yang normal, normalnya manusia. Min bani Adam, dari cucu-cucunya Nabi Adam, ala 60 wa 300 mafsilin, atas 360 ruas atau persendian. Di persendian kita itu kalau dihitung mulai ujung kuku sampai kepala itu ada 360. Ini pemahaman yang zahirnya hadis begitu itu. Ada yang mengatakan 360 itu tidak bilangan pasti, maksudnya banyak, ratusan. Ada yang mengatakan ini tahqiq, ta'yin, ya memang begitu itu, 360 kalau dihitung. Faman kabbarallah, maka barang siapa dia mengagungkan Allah di antara ungkapannya Allahu Akbar, wa hamidallah, dan dia memuji Allah di antara ungkapannya Allah, wa halalallah, dan dia telah menafikan selain Allah, mentahlilkan Allah, maksudnya menafikan selain Allah, maksudnya la ilaha illallah. Wa sabbahallah, dan dia memujikan Allah di antara ungkapannya subhanallah wa astaghfirullah, dan dia minta maaf Allah kepada Allah di antara ungkapannya astaghfirullah. Wa azala hajra, dan dia telah menyingkirkan batu an tariqil muslimin, dari jalannya orang-orang Islam.
au syaukatan atau dia menyingkirkan duri au adman atau tulang antorikil muslimin dari jalannya orang-orang Islam, wa amara bil ma'rufin dan dia memerintahkan kebaikan, au naha an munkarin atau dia melarang dari kemungkaran, adadatil kasittin wa 300 sejumlah 360 perbuatan kebaikan. Di minimalnya kebaikan yang kita buat tiap hari minimal 360, kok sampai lengkap 360. Fa innahu yumsi yauma idzin, maka sungguhnya dia masuk sore hari itu. Wa qad zahzaha nafsu 'anil nar, dan sungguh dia telah menjauhkan dirinya dari neraka. Dan orang itu kalau sudah dijauhkan dari neraka, dialah hakikatnya orang yang sukses. Dia ini telah dijauhkan dari murkanya Allah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa telah dijauhkan 'anil nar, dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dia telah dimasukkan di surga, faqad faza, maka sungguh dia telah beruntung, telah sukses. Dalam riwayat yang lain, fa innahu yamshi, maka sungguhnya dia yang telah mengerjakan kebaikan sejumlah 360 kali. Fa innahu yamshi, maka sesungguhnya dia telah berjalan yauma idzin hari itu. Wa qad zahzaha nafsu 'anil nar, dan sungguh dia telah menjauhkan dirinya dari api neraka. Qala Abu Thawbah wa qala, terkadang rawi mengatakan yamshi bi yakni bisinil mujamah, dengan sin yang dititik saat dititik. Rawahu Muslim, Imam Muslim telah mengatakannya. Allah, insyaallah kita kerjakan. Di kebaikan itu untuk diri kita. Para anbiya itu nanam kebaikan. Dan nanam kebaikan itu berbeda dengan nanam padi. Tempatnya subur enggak subur mesti subur. Itu kebaikan. Jadi kalau nanam padi tempatnya enggak subur enggak tumbuh. Tapi kalau nanam kebaikan walaupun tempatnya tertandus pun tetap kita dapat kebaikan. Maka para anbiya menanam kebaikan pada umatnya. Umatnya sebagian enggak mau ditanami, bahkan semuanya enggak mau ditanami, tetap para anbiyanya dapat pahala sempurna. Maka nanam kebaikan itu karena Allah, maksudnya ridhonya Allah. Maka orang mau nggak mau, suka nggak suka, respon baik atau respon buruk, itu bukan maksud. Manusia ini memang usianya adalah salah paham itu. Salah paham bahkan dengan dirinya sendiri loh, salah paham kadang-kadang. Badannya sudah nggak cocok minum kopi, itu mulutnya minta kopi terus, setiap masuk ke perutnya sakit lambung, gitu. Jadi orang itu sering salah paham dengan dirinya sendiri, nggak usah jauh-jauh dengan orang lain. Ada orang sakit mah, badannya sudah ngeluh kalau kena sambal mesti kambuh, tapi lidahnya maksa, pokoknya harus sambal. Akhirnya makan sambal, begitu masuk perut langsung badannya protes semua, gregesan semua. Memang dunia begitu itu. Dunia bukan tempatnya sepakat. Dunia ini adalah ujian perbedaan. Liyabluwa ba'dakum bi ba'd wa la yazaluna mukhtalifin. Sampai kita juga sering berbeda dengan diri kita. Maka ketika perbedaan, jadilah orang yang dewasa bagaimana mengambil titik yang terbaik untuk ridhonya Allah di situ itu. Titik terbaik untuk manfaat kita akhirat. Dan kalau sudah manfaat akhirat itu pasti di dunia ya dapat ketenangan minimalnya. Karena kebaikan itu mengandungi nur ketenangan, nur sakinah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala